Saudara-saudari terkasih, berjumpa lagi dengan saya Romo Andreas Basuki Wagiman atau Romo Abbas. Kali ini saya memakai kaos dengan bertuliskan OMK, bangkit, berjalan, kembalikan semangatmu. Ini temanya 14 tahun, maksudnya OMK suka pergi sekali, tebar 2022 yang akan mulai besok, yaitu temu akbar yang konon kabarnya sudah terdaftar 1180. Tetapi pada kesempatan ini saya mau bicara tentang orang muda dalam telusur jejak perjuangan bangsa. Bagi kita yang beriman kepada Kristus dalam gereja Katolik, persatuan merupakan sifat hakiki dari iman. Ada dasar teologisnya. Allah yang kita imani hidup dalam komunitas Tritunggal, 3 dalam kesatuan dan 1 dalam ketigaan, sama dalam perbedaan dan beda dalam persamaan. Ini seperti dalam pribadi-pribadi Allah Tritunggal, atau lebih pas ketritunggalan Allah itu sendiri. Dalam bangsa Indonesia ada warisan semboyan dari Empu Tantular, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi satu. Maka bahasa kita sudah lama dan tak merasa asing dengan paham ini. Sikap dalam membeda-bedakan biasanya menjurus pada sikap, ucapan, dan perilaku yang merusak atau malah kriminal. Sebaliknya, menerima perbedaan merupakan petunjuk keluhuran manusia sebagai manusia. Lintasan panjang sejarah, penghayatan dan perjuangan dalam mewujudkan persatuan dalam bangsa kita melintasi sejarah panjang, utamanya kesadaran yang tumbuh dalam kalangan orang muda. Sebelum tahun 1926 masih ada terbentuk kelompok-kelompok kedaerahan seperti Jong Jawa, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Sumatrenan, Bon, Jong Silebes, dan sebagainya. Jong dalam bahasa Belanda sama dengan pemuda. Mereka mengadakan kongres pertama tahun 1962, 26 maksud saya, dan kongres kedua tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang menghasilkan ikrar yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Masing-masing organisasi tujuannya untuk menggalang persatuan dan mempererat tali persaudaraan sedaerahnya, yang kemudian mempersatukan diri dalam lingkup yang lebih luas dan lebih besar yang bernama Indonesia. Apapun suku, agama, organisasi, dan daerahnya, semua bertekad bulat untuk bersatu. Sejarah menyadarkan kaum muda bahwa seperti dalam semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka sebelum kemerdekaan, organisasi-organisasi kaum muda kian berkembang seperti PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, PPS,
Persatuan Pemuda Sumatera, Indonesia Muda, dan organisasi perkumpulan daerah dan sebagainya. Sesudah kemerdekaan gerakan pemuda 1960-an ada KAPPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Ada KASI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia. KGI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia. KABI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, dan sebagainya. Pada zaman Orde Baru, gerakan pemuda diawasi dan dibatasi gerakannya oleh pemerintah. Gerakan reformasi merupakan dobrakan kebuntuan yang meletus karena aspirasi dibungkam. Tuntutan zaman, kaum muda yang berjuang dengan bersatu pada masa kini berbeda tujuan dengan pada zaman pra dan pos kemerdekaan. Setiap zaman membutuhkan jawaban yang berbeda yang sesuai dengan tuntutannya. Namun pada dasarnya semangat perjuangan tidak boleh padam. Dengan cara bersatu, suatu keharusan untuk menggalang kesatuan. Pada era kolonial, propaganda lewat tulisan dan gerakan turun ke jalan. Ini era digital. Selain tulisan, turun jalan juga menggunakan sarana digital. Betapa dahsyat akibat yang ditimbulkan dari sekedar sebuah postingan lewat Facebook, Instagram, atau cara lain. Segera viral dan tak bisa lagi dicegah penyebarannya. Jika yang disebarkan virus kebencian, akan menyebarkan kebencian. Kalau berita hoaks menularkan virus kebohongan. Anehnya virus yang membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa dan kebencian kepada pemerintah yang sah atau kebencian suatu golongan kepada golongan lain, satu orang ke orang lain, tentang apa saja dan siapa saja, ada saja pihak yang memesan dan membuatnya. Apa untungnya? Tugas orang muda masa kini, Monsinyur Andreas Henry Susanto almarhum pernah menganjurkan agar pemuda Katolik ikut terlibat dalam organisasi kemasyarakatan seperti Pemuda Pancasila, Karang Taruna, atau organisasi intern seperti Pemuda Katolik. Namun gerakannya harus ekstern keluar untuk membangun kerjasama dengan kelompok-kelompok lain yang serupa. Kepada OMK pun yang dikehendaki supaya tidak hanya bergerak di dalam altar saja, tujuannya supaya kita bisa merajut persaudaraan sebagai suatu kesatuan warga masyarakat dan warga bangsa. Ternyata pesan almarhum ini kian aktual setelah seiring perjalanan waktu, nilai-nilai dasar kesatuan negara dan bangsa kita kian memudar dalam penghayatan dan pengamalannya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45 dianggap belum final. Bendera merah putih, lagu kebangsaan dan perjuangan para pahlawan tidak atau kurang dihargai. Masih ada kelompok-kelompok tertentu yang radikal yang ingin mengubah semua itu. Apa yang salah dengan bangsa kita ini? Karena ilmu kewarganegaraan atau sipik tidak diminati,
ilmu sejarah kurang menarik, pelajaran budi pekerti tiada lagi, entahlah, arus globalisasi ternyata malah ada ikatan arus lain, yaitu globalisasi. Cerita bohong yang jahat dan menimbulkan kebencian, dendam, dan permusuhan. Pengamalan sila persatuan. Sila persatuan Indonesia harus kita galakkan. Budaya pemecah belah harus kita tandingi dengan budaya kerukunan, kedamaian, dan kesatuan. Mulai dari kehidupan keluarga, di rumah, sekolah, masyarakat, dan tempat kerja, dan di mana saja. Di rumah misalnya dengan cara belajar bersama dengan adik maupun kakak, menghormati orang tua atau yang lebih tua, menyayangi saudara-saudari, tidak membeda-bedakan, dan sebagainya. Di lingkungan sekolah antara lain dengan melaksanakan tugas piket dengan baik, menghargai setiap pendapat saat diskusi, tidak membeda-bedakan teman yang berlainan suku, agama, jenis kelamin, atau warna kulit, tidak bertengkar tetapi bekerja sama dalam kelompok, dan sebagainya. Di lingkungan masyarakat misalnya ikut bergotong royong, membantu tetangga yang kerepotan atau musibah, berderma dengan ikhlas tanpa berharap imbalan, bergaul dan membuka diri dengan masyarakat sekitar, tidak mengganggu ketentraman dan kenyamanan bertetangga, dan sebagainya. Atau di lingkungan manapun, misalnya mempelajari budaya daerah, tetap mempertahankan bahasa daerah, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, menghormati bendera merah putih, kebudayaan daerah lain, agama satu dan yang lain, memiliki jiwa nasionalisme tinggi, dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan, bukankah jika kita ingin memperjuangkan sila persatuan justru kita tidak perlu menghargai bahasa daerah atau semua yang bersifat kedaerahan? Kita jangan salah, bunyi Sumpah Pemuda yang sebenarnya adalah kami putra-putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa kesatuan, yakni bahasa Indonesia. Jadi yang benar bukan berbahasa satu, bahasa Indonesia, bukan seperti yang saya berikan, cetak miring, menjunjung tinggi, jadi tidak melenyapkan bahasa atau budaya apapun yang sifatnya kedaerahan. Ini benar-benar berarti beragam dalam kesatuan dan bersatu dalam keragaman. Semoga dengan kurnia yang luar biasa bagi bangsa Indonesia kita yang terdiri dari ribuan pulau dan ratusan suku dengan luas wilayah yang sangat luar biasa besar dan kesatuan yang ajaib ini tetap diperjuangkan oleh setiap insan beriman apapun untuk jaya selamanya, tidak bubar tahun 2030 seperti seorang tokoh bangsa pernah berujar bahwa tebar 2022 OMK Sukabumi sekali di unit Pastoral Sukoharjo
diadakan di Dadirejo atau Jatirjo itu bukan alasan, karena disitulah disebut sebagai Kampung FKUB, Forum Bersama Umat Antaragama. Artinya bahwa di situ bisa hidup rukun dari berbagai agama, umat bisa bersatu. Dan nanti dalam acara juga ada sesi bagaimana memberi tempat kepada orang muda Katolik dari berbagai agama, Buddha, Hindu, Islam, Kristen, dan bertemu dan bersama dengan orang muda Katolik itu sendiri. Sekian, Tuhan memberkati kita. Amin.